Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam Nusantara dan salam sehat. Hadirin, Ibu Ketua Komnas Perempuan, para komisioner Komnas Perempuan, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Semoga semuanya dalam keadaan prima, sehat walafiat. Ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Elsa Faturrahman, asisten koordinator subkomisi partisipasi masyarakat Komnas Perempuan. Salam kenal semuanya. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang telah menyempatkan diri hadir pada acara konferensi pers pada hari ini mengenai penyikapan Komnas Perempuan terkait permohonan judicial review Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 terhadap Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Ada Bang Ferdianto Sitohang. Selamat sore Bang Ferry, apa kabar? Selanjutnya ada 3 narasumber kita, ada Ketua Komnas Perempuan Ibu Andi Yenjeni. Apa kabar Bu Andi? Lalu ada Ibu Siti Aminah Tadi. Apa kabar Bu Siti? Beliau merupakan Komisioner Komnas Perempuan. Dan yang terakhir ada Ibu Alinatul Kiptia yang juga merupakan Komisioner Komnas Perempuan. Selamat sore Bu Alim. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 3. Jadi kita tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acaranya. Selanjutnya acara ini akan saya serahkan kepada Bang Ferry selaku moderator. Kepada Bang Ferry, disilakan.
Selamat sore Bang Ferry, Bu Siti Aminah. Kita mulai admit. Halo, selamat sore. Sudah ada yang masuk di ruang tunggu ya? Kita mulai admit para pesertanya nanti setelah jam 3 ya. Barusan sudah di reminder juga untuk para medianya. Saat ini sudah ada Suaramu kecil. yang nanya, Pak, kok belum bisa masuk-masuk? Apa? Bapak di-admit aja kalau gitu. Langsung di-admit aja. Kita nggak perlu bikin ini. Aku juga bisa kamu buat jadi co-host ya. Jadi aku nanti bisa bantu admit juga, Elsa. Oke, siap. Mm-mm. Ini pada nanyain kenapa belum bisa masuk-masuk. Balas-balas dulu ya, Pak. Uh-uh. Aku bantu admit ya. Aku udah. Sejauh ini ada 22 yang konfirmasi. Oke. Semoga bisa tepat waktu, jam 15 kita mulai. Ya. Aku coba share screen sebentar ya. Uji coba aja. Boleh. Halo Mbak, udah bisa dilihat kah? Bisa. Oke, makasih. Ya, kelihatan Mbak Alin. Oke, kita akan mulai jam 3 ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan media.
Oke. Bang Ferry, sudah jam 3, apa kita mulai saja? Sebentar kita cek ketua dulu, aku udah capek sebentar. Siap. Baik, bisa kita mulai. Silakan Elsa. Baik, Bang Ferry, kita mulai aja ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Bisa didengar. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara dan salam sehat semuanya. Bapak Ibu hadirin, Ibu Ketua Komnas Perempuan, para komisioner Komnas Perempuan, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Semoga semuanya dalam keadaan prima, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Elsa Fatur Rahmah, Asisten Koordinator Subkom Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan. Salam kenal semuanya.
Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyempatkan diri hadir pada acara konferensi pers pada hari ini mengenai penyikapan Komnas Perempuan terkait Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 terhadap Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memandu acara pada hari ini, Bang Ferianto Sitohang. Selamat sore, Bang Ferry. Apa Selamat kabar? sore. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya ada juga 3 narasumber kita. Ada Ketua Komnas Perempuan, Ibu Andi Yetriani. Selamat sore, Ibu Andi. Apakah sudah bergabung? Selamat sore, minta maaf saya masih di dalam mobil karena baru kembali dari DPR untuk isu TPKS. Baik, Bu Andi. Terima kasih, Bu Andi. Lalu ada Ibu Siti Aminah Tardi. Apa kabar, Ibu Siti Aminah? Beliau merupakan komisioner Komnas Perempuan dan akan menjadi narasumber pada hari ini. Dan berikutnya juga ada Ibu Alimatul Kiptiah yang juga merupakan komisioner Komnas Perempuan. Apa kabar, Bu Alim? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik, itu saja pembukaan dari saya, dan acaranya sekarang sudah jam 3:06 ya, kita langsung mulai aja. Selanjutnya acara ini akan saya serahkan kepada Bang Ferry selaku moderator. Kepada Bang Ferry, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Salam Nusantara, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam press conference Komnas Perempuan pada sore hari ini. Sebagaimana kita tahu bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengesahkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bagi Komnas Perempuan, ini merupakan langkah maju dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Sebagaimana mandatnya, Komnas Perempuan dimandatkan untuk melakukan berbagai upaya untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga pemenuhan hak asasi perempuan. Namun di sisi lain, sebagaimana dalam mekanisme hukum kita, bahwa ada kelompok masyarakat yang melakukan judicial review terhadap Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, bahwa sebagai lembaga HAM perempuan, Komnas Perempuan berkepentingan untuk mengawal proses judicial review Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini. Karena itu kemudian Komnas Perempuan telah menyusun sebuah naskah yang kami sebut dengan amicus curiae atau sahabat peradilan, dan telah diserahkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis untuk memutuskan judicial review Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini. Dan pada sore hari ini Komnas Perempuan akan menyampaikan pokok-pokok pikiran Komnas Perempuan yang dituangkan dalam amicus curiae tersebut. Dan dalam press conference sore hari ini telah hadir 3 orang komisioner Komnas Perempuan. Yang pertama nanti akan bicara adalah Ibu Andi Yetriani. Beliau merupakan Ketua Komnas Perempuan. Kemudian yang kedua ada Ibu Siti Aminah Tardi sebagai Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan. Dan juga ada Ibu Alimatul Kiptiah sebagai Ketua Subkom Pendidikan. Dan saya sendiri, Ferianto Sitohang, Ketua Subkom Partisipasi Masyarakat, akan memoderatori acara kita ini, paling tidak maksimal nanti sampai pukul 17, sehingga kemudian ada waktu kami persilakan kepada rekan-rekan jurnalis untuk bertanya. Maka untuk pertama, saya akan langsung menyerahkan kesempatan kepada Ibu Andi Yetriani untuk menyampaikan presentasinya. Saya persilakan Ibu Andi Yetriani. Terima kasih Komisioner Ferry. Selamat sore, salam sehat dan juga salam bineka untuk kita semuanya. Saya minta maaf saya matikan videonya saja karena khawatir ini dekat rel kereta dan jaringannya mungkin tidak terlalu baik. Nah, rekan-rekan media yang berbahagia juga kawan-kawan lain yang mengikuti kegiatan konferensi pers kita pada sore hari ini. Komnas Perempuan tentunya memiliki kepentingan yang sangat besar
pada upaya penghapusan kekerasan seksual di berbagai lingkungan, termasuk juga di perguruan tinggi. Sebagaimana yang kita tahu, kekerasan seksual adalah bagian dari DNA-nya Komnas Perempuan. Tragedi Mei 98 yang menjadi latar belakang lahirnya Komnas Perempuan hadir bersama dengan tindak kekerasan seksual yang terjadi di tengah penjarahan, pembakaran, dan pengerusakan gedung-gedung maupun pemukiman yang ada di Jakarta dan beberapa kota besar lain. Dan kita tahu bahwa segera setelah tragedi Mei 98 ini kemudian mulai terungkap, ada banyak peristiwa-peristiwa kekerasan seksual lainnya yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia, baik dalam konteks daerah-daerah operasi militer pada masa itu, maupun dalam situasi-situasi konflik yang segera banyak bergulir ya di beberapa daerah di Indonesia. Nah, Komnas Perempuan kemudian membuat upaya kompilasi data-data laporan kekerasan terhadap perempuan secara nasional. Dan dari data-data tersebut kita melihat bahwa dari tahun ke tahun pelaporan kasus kekerasan seksual ini terus meningkat dan juga bentuknya menjadi semakin kompleks. Dan di tahun 2021 kalau dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu, laporan yang langsung masuk ke Komnas Perempuan pun bertambah atau meningkat hampir 72% gitu, hanya untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Dan ini tentunya menjadi sebuah keprihatinan kita bersama, bukan saja soal pelaporan kasus yang terus meningkat, tetapi juga daya penanganannya dan daya pencegahannya itu sangat terbatas. Karenanya, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Komisioner Ferry, menjadi sangat penting Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini sebetulnya dalam upaya untuk memastikan lingkungan pendidikan yang sebetulnya menjadi salah satu tumpuan harapan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berintegritas, itu juga bebas dari berbagai bentuk kekerasan seksual yang mungkin dihadapi oleh anak didiknya. Rekan saya nanti, Ibu Alimatukiti akan lebih banyak membuat gambaran tentang kasus-kasus yang ada. Tetapi ini adalah situasi secara umum di mana Komnas Perempuan merasa sangat perlu bagi kami untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu justru mendapatkan dukungan. Nah, mendengarkan bahwa ada keinginan untuk melakukan judicial review setelah mendapatkan dokumennya dari pihak Mahkamah Agung, Komnas Perempuan telah melakukan pemeriksaan dan penelaahan terhadap permohonan judicial review ini. Dan menurut hemat kami, sesungguhnya permohonan ini perlu ditolak karena juga dia tidak berkesesuaian itu dengan pihak pemohonnya yang sebetulnya bukan merupakan subjek dari pengaturan dari Permendikbud ini, maupun objek pengaturannya sebetulnya tidak bermasalah sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Nah, lebih lanjut mengenai ini tentunya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Komisioner Siti Aminah Tardi, yang juga akan menyoroti bagaimana sebetulnya proses judicial review di Mahkamah Agung juga perlu diperbaiki sehingga bisa mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak yang juga memiliki kepentingan, misalnya saja Komnas Perempuan. Nah, karena tidak ada mekanisme serupa itulah, maka konferensi pers ini kami lakukan, karena kami juga berharap melalui konferensi pers ini, apa yang menjadi hasil telah Komnas Perempuan dapat didengarkan oleh pihak Mahkamah Agung dan menjadi salah satu pertimbangannya, selain tentunya kami telah bersurat ke pihak Mahkamah Agung. Untuk lebih detailnya, sebelum nanti ke rangkuman yang akan saya sampaikan, saya persilakan dulu kepada dua rekan yang lain. Jadi saya kembalikan kepada moderator, Komisioner Ferry Yanto Setiawan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Andi untuk pengantarnya. Saya pikir memberikan sedikit gambaran ya mengapa kemudian kita di Komnas Perempuan berkepentingan untuk mengawal judicial review ini. Nah, untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Mbak Andi tadi, saya akan langsung mempersilahkan Mbak Siti Aminah Tardi untuk menyampaikan poin-poin pernyataan Komnas Perempuan yang disampaikan dalam amicus curiae. Saya persilakan Mbak Ami.
Ya, terima kasih Bang Ferry. Selamat siang. Salam Bhinneka untuk seluruh kawan-kawan jurnalis atau kawan-kawan yang hadir di ruang Zoom ini. Nah, sebelum kami membahas tentang uji materialnya, izinkan kami menyampaikan mengapa Komnas Perempuan menyampaikan amicus curiae dan menyelenggarakan konferensi pers, juga meminta Mahkamah Agung untuk memperbaiki atau memperbarui hukum acara uji material di Mahkamah Agung. Saya izin share screen. Iya. Jadi, sudah nampak Bang Ferry? Sudah kelihatan. Silakan lanjut, Mbak. Jadi apa yang dimaksud dengan hak uji material? Hak uji material ini diatur di Undang-Undang Mahkamah Agung dan di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011, diartikan sebagai hak dari Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi sebagaimana kita ketahui, untuk hak uji material undang-undang terhadap undang-undang dasar itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Acara atau mekanismenya. Kalau dilihat dari pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung, ini hanya disampaikan bahwa permohonan pengujian ini bisa diajukan secara langsung oleh pemohon atau kuasanya ke Mahkamah Agung. Haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mereka itu adalah bisa diajukan oleh perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan badan hukum publik atau badan hukum privat. Jadi perorangan yang haknya dirugikan, maka ia berhak mengajukan uji material ke Mahkamah Agung. Nah, ini konteks materi yang permohonan uji material. Di Undang-Undang Mahkamah Agung hanya disebutkan permohonan pengujian yang dimaksud dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Tahun 2011 bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap, panitera akan mengirimkan ke termohon, dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, atau badan yang terkait dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan, untuk menyerahkan jawaban dalam waktu 14 hari sejak diterimanya salinan permohonan. Dengan mekanisme hukum acara ini, maka menjadikan pengujian peraturan di bawah undang-undang hanya pemeriksaan berkas, yaitu berkas permohonan termohon dan jawaban termohon. Sementara bagi kami, ini harusnya dilihat bahwa permohonan uji material peraturan di bawah undang-undang itu adalah kepentingan publik. Karena di dalamnya ada kepentingan warga negara, termasuk warga negara perempuan yang dirugikan. Maka seharusnya mekanisme hukum acara untuk uji material di Mahkamah Agung merujuk kepada acara di Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang kepada para pihak, saksi maupun ahli untuk menyampaikan pemikirannya terkait peraturan perundang-undangan yang diuji. Nah,
kelemahan ini, misalnya dalam pengalaman Komnas Perempuan, ini merugikan kepentingan warga negara, termasuk perempuan. Contohnya adalah pada kasus uji material Perda Tangerang, atau kita kerap mengenalnya sebagai Perda Pelarangan Pelacuran. Kemudian yang terbaru adalah uji material SKB 3 Menteri, yang kemudian membatalkan keputusan SKB 3 Menteri tanpa. Mbak Ami, suaranya terputus. Ya, Suaranya putus-putus, bisa cari signal yang lebih baik. Atau mungkin kameranya di-close dulu supaya Oke. lebih lancar. Sekarang? Siap, lebih lancar. Silakan dilanjutkan. Iya, sehingga karena itu kami mendesak belajar dari Perda Tangerang, kemudian SKB 3 Menteri tentang pakaian. Kami meminta agar ada pembaharuan Perma nomor 1 tahun 2011, karena bagaimanapun uji material itu adalah perwujudan check and balances di antara kekuasaan negara, dan ini adalah mekanisme untuk menjamin hak warga negara. Nah, karena itu sistem peradilannya, sistem acaranya itu harus mendasarkan kepada kepentingan publik, sehingga mekanismenya harus terbuka dan akuntabel, seperti misalnya mekanisme di Mahkamah Konstitusi. Karena hanya dengan pengadilan yang terbuka dan transparan, warga negara perempuan seperti tadi yang saya sampaikan dapat mengetahui proses pemeriksaan baik sebagai saksi, ahli, maupun pihak yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian hal yang kedua, karena pola ini, ya, mekanisme yang hanya memeriksa berkas dan tertutup ini, dalam artian tidak mendengarkan para pihak yang lain, bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa seluruh pemeriksaan pengadilan itu terbuka untuk umum. Pertanyaannya, bagaimana umum atau secara khusus perempuan mengetahui adanya permohonan uji materi? Kami mengetahui ada uji materi ini ketika kami diinformasikan dan kemudian meminta mendapatkan berkas permohonan uji materi ini. Untuk yang jilbab misalnya, kami mengetahuinya melalui pemberitaan media. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengadilan yang terbuka itu diterapkan di dalam uji materi di Mahkamah Agung. Kemudian di dalam hukum ada prinsip audi alteram et partem. Artinya pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya secara setara. Ini dalam artian ketika termohon maupun pemohon hanya dibatasi memberikan jawaban melalui berkas tanpa ada kesempatan untuk misalnya menghadirkan saksi atau pihak yang terdampak langsung dari sebuah keberlakuan peraturan perundang-undangan, maka itu juga menjadi melanggar ajas ini. Khusus juga misalnya ketika pemohon ini adalah masyarakat, kemudian termohon adalah negara, itu juga untuk memastikan posisi yang setara ketika para pihak diberikan kesempatan untuk memperkuat argumen-argumen hukumnya. Kemudian hal yang ketiga adalah keterbukaan informasi di pengadilan. Mahkamah Agung telah membuka sistem informasi yang luar biasa. Sampai saat ini kita bisa menikmati putusan-putusan pengadilan, kita bisa menggunakan mekanisme e-court dan seterusnya. Namun, untuk pembaharuan di uji material di MA ini, kami berpandangan ini belum selaras dengan keterbukaan informasi di pengadilan. Kemudian yang terakhir, ada mandat kode etik atau perilaku hakim
Di antaranya adalah nilai independensi, imparsial, dan integritas. Nah, bagaimana independensi, imparsial, dan integritas ini bisa terwujud? Salah satunya adalah pengadilan yang terbuka, kemudian ada partisipasi publik, dan ada pengawasan publik. Pertanyaannya, bagaimana publik bisa melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan di Mahkamah Agung jika kita tidak mengetahui bagaimana itu diperiksa, kapan itu diperiksa. Yang muncul adalah tiba-tiba sudah ada putusannya, gitu ya. Dan itu dilakukan dalam waktu 14 hari. Nah, hal yang lain yang harus sama-sama kita pahami, mengapa menjadi penting? Karena uji material ini menjadi salah. Suaranya hilang. Halo Mbak Ami, suaranya hilang. Mbak Ami soalnya hilang. Sekarang masa Ya, hilang? ini kedengaran, tadi hilang. Oke, mungkin ininya ya, sinyalnya. Oke, tadi alasan yang lain adalah terkait dengan peraturan daerah yang salah satu mekanismenya adalah melalui uji material. Dan pendokumentasian di Komnas Perempuan masih menemukan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif khususnya terhadap perempuan. Sehingga ketika proses uji material ini tidak terbuka, maka ini berpotensi akan melanggengkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, terkait dengan permohonannya sendiri, di dalam amicus curiae yang kami susun, Komnas Perempuan berpandangan bahwa judicial review yang diajukan oleh LKAAM, yaitu Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, ya, itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon judicial review. Mengapa? Karena pertama, di dalam permohonannya, pemohon mendalilkan sebagai perwakilan komunitas, anggota komunitas masyarakat hukum adat. Yang kemudian kami cek, seperti kita ketahui, untuk disebut sebagai masyarakat hukum adat, itu harus ada pengakuan dalam bentuk peraturan daerah. Dan peraturan daerah di Sumatera Barat yang diakui sebagai masyarakat hukum adat itu adalah nagari. Yang kemudian di dalam nagari ini terbentuk lembaga adat nagari, ya, kerapatan adat nagari, bukan LKAMM. Dan ketika kami coba verifikasi, LKAM ini adalah organisasi masyarakat, bukan subjek sebagai masyarakat hukum adat. Sehingga seharusnya mendalilkan sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat. Namun di dalam permohonan, pemohon juga tidak menyampaikan bukti anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang telah terdaftar di dalam mekanisme organisasi kemasyarakatan, sehingga tidak memiliki kualifikasi untuk mendalilkan sebagai masyarakat hukum adat maupun sebagai badan hukum publik. Kemudian yang kedua, pemohon ini tidak memiliki kerugian terhadap keberlakuan Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Kemudian yang terakhir, jika dikabulkan permohonan dari pemohon ini,
objek permohonan yaitu pasal 5 yang khususnya huruf-huruf yang ada frasa tentang persetujuan korban itu tidak dengan sendirinya akan terhenti gitu ya. Itu yang secara formal bahwa pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pemohon uji materi. Itu untuk uji materi. Kemudian pemohon juga menyampaikan bahwa dalam uji materi untuk melakukan uji formil terkait pembentukan Permen Dikbud 30/2021 dengan menyatakan bahwa itu termohon dalam hal ini Mendikbud tidak berwenang, kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Pendidikan Nasional, serta tidak mendengarkan atau membuka saran dan masukan dari kelompok masyarakat. Nah, atas uji formil ini kami menyampaikan dan mendalilkan bahwa pembentukan Permendikbud 30 tahun 2021 itu sudah sesuai dengan kewenangan dari Mendikbud, yaitu untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ya. Kemudian yang kedua, itu telah sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga telah memberikan proses Suaranya hilang lagi. Menjadi sasaran dari Permendikbud ini. Di antaranya Komnas Perempuan juga telah memberikan saran dan masukan, termasuk hadir di dalam beberapa acara yang diselenggarakan untuk uji publik. Sehingga bahwa pembentukan Permendikbud 30 tahun 2021 telah sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya silakan Bu Alim untuk menyampaikan pandangan Komnas Perempuan terkait dengan uji material pasal 5 yang diajukan para pemohon. Baik, terima kasih Mbak Ami. Kita sudah sama-sama mendengarkan presentasi Mbak Ami tadi soal mekanisme uji materi sendiri dan beberapa uji materi yang telah terjadi di Indonesia, termasuk juga pokok-pokok pikiran Komnas Perempuan secara garis besar. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana pandangan Komnas Perempuan terkait dengan Permendikbud ini dan apa kemudian yang disampaikan oleh Komnas Perempuan sehingga kemudian Permendikbud nomor 30 ini menjadi sangat penting dilanjutkan atau terus diimplementasikan. Saya langsung mempersilakan Mbak Alimatul Kiptiah untuk menyampaikan pemaparannya. Saya persilakan Mbak Alim. Terima kasih Bang Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya. Saya mohon izin share screen ya. Sambil share screen saya ingin berdoa dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah ya, mudah-mudahan kita dilancarkan di dalam acara ini gitu, sehingga kita bisa membawa kemanfaatan terhadap kepentingan anak bangsa ya, terutama perempuan ini. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, saya akan menyampaikan tentang uji material, yaitu terkait dengan frase tanpa persetujuan korban dan juga yang tidak disetujui korban. Saya menulis korban dengan huruf kapital ya, karena memang kita sedang bicara korban, bukan sedang bicara calon pelaku. Kita sedang bicara korban. Ya, yang sedang kita bicarakan adalah victim consent.
persetujuan korban gitu. Baik, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan gambaran secara umum bahwa Catahu Komnas Perempuan sepanjang tahun terakhir banyak sekali kasus kekerasan seksual, hampir 50.000 ya, kekerasan seksual yang dilaporkan kepada lembaga layanan maupun kepada Komnas Perempuan. Dan sebenarnya angka tersebut tetap kita lihat sebagai puncak gunung es, bukan angka yang sebenarnya. Karena kita tahu ketika kita melakukan survei juga ada 80,3% korban itu memilih diam gitu. Nah, kalau kita lihat di pendidikan yang tahun kemarin, tahun 2021, menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi itu yang paling dominan. Itu catatan Komnas Perempuan gitu. Sehingga kita menjadi sangat penting untuk memperhatikan persoalan-persoalan keamanan dan pengembangan potensi sivitas akademika di kampus dengan baik gitu. Nah, dari kasus yang terjadi di lembaga pendidikan itu memang kekerasan seksual yang paling tinggi, 87,91%. Korban umumnya perempuan, peserta didik dan atau berusia anak memiliki kerentanan berlapis karena apa? Karena dengan pelaku yang umumnya adalah laki-laki, guru ataupun dosen ustadz yang berusia dewasa. Kita paham dampak pada korban sangat rentan sekali. Terjadi kerentanan berlapis, merasa tidak aman, merasa bersalah, tidak percaya diri, mendapatkan label negatif, kesulitan membangun hubungan sosial, merasa malu, merasa takut, merasa terisolasi, dan banyak lagi trauma-trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Nah, ini saya juga mencoba menayangkan beberapa data yang dilakukan oleh beberapa kampus dan juga lembaga yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi itu sudah mencapai suasana yang sangat memprihatinkan, bisa kita sebut sebagai darurat kekerasan seksual gitu. Nah, sekarang frase tanpa persetujuan korban ya. Kita tahu bahwa ini ditafsirkan oleh penggugat itu sebagai kontrario, bahwa jika dengan persetujuan korban maka hal tersebut dibolehkan. Karena kemudian pemohon mendalilkan sebagai membuka pintu terjadinya tindak kesusilaan di perguruan tinggi. Nah, permen ini tidak mengabaikan aturan dan nilai yang sudah diyakini oleh masyarakat dan juga yang sudah menjadi kebijakan perguruan tinggi tentang tindak kesusilaan. Saya menganalogikan seperti ini. Tidak mengatur bukan berarti setuju. Analoginya misalnya terkait dengan ketertiban umum ya. Walaupun tidak tertulis misalnya dilarang kencing di suatu ruangan pertemuan, bukan berarti boleh kencing di ruang pertemuan itu. Karena itu, kenapa? Karena itu secara umum melanggar ketertiban umum dan juga tidak pantas. Ini perlu kita garis bawahi, tidak mengatur bukan berarti setuju gitu. Nah, kalau kita lihat victim consent ya, ini sebenarnya sudah banyak dibicarakan. Kalau kita lihat di dalam kamus, ini adalah voluntary agreement to another proposition ya, ataupun juga to voluntarily agree to an act or proposal of another which may range from contracts to sexual relations. Konsep consent secara umum dapat diartikan sebagai pemberian persetujuan yang tidak dipaksakan. Voluntary agreement. Konsep perjanjian atau konsen itu sebenarnya sudah muncul lama sekali ya, sejak zaman Renaissance ya. Yang mana dari pemikiran itu menggarisbawahi bahwa tiap individu harus menjaga kedamaian sosial dengan tidak melakukan hal yang merugikan orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sejak saat itulah konsep konsen berkembang di berbagai ilmu dan bisa mengacu pada persetujuan di berbagai hal. Tidak terbatas hanya pada masalah persoalan seksual gitu. Nah, dalam perspektif hukum, kita melihat bahwa konsen itu berkembang dalam berbagai ilmu, diantaranya menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian seperti diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata di Indonesia. Dalam konteks lain, konsen juga digunakan untuk menyatakan secara hukum kesediaan pasien terkait dengan tindakan medis yang akan dilakukan dokter atau informed consent.
Dalam ilmu hukum, konsen memegang peran yang sangat-sangat penting dalam mengubah hubungan hukum di antara dua orang atau lebih yang menjadi pelanggar hukum. Nah, kemudian juga dari perspektif hukum pidana, persetujuan atau izin merupakan salah satu prinsip penting yang menjadi dasar untuk menetapkan apakah satu perbuatan atau tindakan bisa disebut sebagai perbuatan pidana atau bukan. Konsep persetujuan ini berhubungan dengan unsur pidana dalam sejumlah ketentuan hukum pidana baik dalam KUHP ya maupun juga di luar KUHP dengan menggunakan beragam istilah seperti memaksa misalnya. Nah, ini konsep konsen ya tanpa persetujuan korban itu sebenarnya sudah digunakan oleh banyak kebijakan dan aturan. Kita mengambil beberapa contoh dari kementerian dan lembaga. Misalnya ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Yang digunakan adalah kata-kata tidak diinginkan. Lalu juga di dalam SK Dirjen Pendis ya di Kementerian Agama itu juga ada digunakan dengan menggunakan kata-kata memaksa. Ya kan? Nah, surat edaran tentang pencegahan dan dukungan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kerja itu juga acu di Kementerian Keuangan. Ada kata-kata di sana misalnya paksaan, kemudian juga tidak dikehendaki begitu. Juga ada di surat edaran Gubernur ya nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. Yang di sana juga ada hal-hal yang terkait dengan konsep konsen misalnya terkait dengan persoalan tidak diinginkan, kemudian juga pemaksaan seksual dan lain sebagainya gitu. Artinya dalam aturan-aturan dan kebijakan yang lain selain dari Kemendikbud itu juga sudah digunakan tentang konsep konsen ini. Ini salah satu contoh coba kita sampaikan. SK Dirjen Pendis Kementerian Agama 5494/2019 itu tentang PPKS sebenarnya sudah ada sekitar 23 ya kampus yang sudah mempunyai komitmen untuk melakukan SK Dirjen ini. Yang di situ tadi juga ada istilah atau konsep sebenarnya persoalan paksaan tadi. Ya, sehingga ini sebenarnya menjadi sangat penting untuk kemudian bagaimana Permendikbudristek ini sesuatu yang memang betul-betul dibutuhkan, mengingat juga banyak sejumlah kementerian lembaga itu juga mengadopsinya gitu. Nah, selanjutnya, oke sebentar. Nah, ini berdasarkan dari berbagai macam tadi yang kami sampaikan, maka frase persetujuan korban itu untuk membedakan antara kekerasan dengan aktivitas seksual lainnya yang ditindaklanjuti oleh tim Satgas kekerasan seksual yang ada di kampus. Mengenai siapa pelaku dan siapa korban sehingga kemudian dapat ditentukan pemberian layanan pemulihan dan sanksi dari aktivitas seksual yang dimaksud. Mendidik sivitas akademika, khususnya peserta didik perempuan untuk menolak permintaan seksual berkaitan dengan relasi kuasa yang ada di lingkungan pendidikan. Selain itu juga untuk mendidik sivitas akademika bahwa terdapat aktivitas-aktivitas dalam relasi kuasa yang tidak disukai, tidak diinginkan, atau tidak disetujui seseorang, sehingga relasi yang terbangun adalah relasi dengan budaya penghormatan terhadap tubuh seksualitas setiap orang. Selanjutnya, kalau kita lihat dari perspektif agama, ya, sebenarnya konsep tanpa persetujuan itu juga dikenali di dalam perspektif hukum pidana Islam misalnya. Mohon maaf kita ngambil satu contoh di dalam tradisi Islam ya. Karya-karya ulama klasik khususnya bab az-zina terdapat perbedaan antara kondisi terpaksa dengan kondisi suka sama suka. Istilahnya halata al-ikhtiyar ya, yang secara bahasa bermakna dalam kondisi pilihan bebas. Artinya perzinahan yang bisa dihukum atau dihad ialah jika dilakukan dalam kondisi ikhtiar. Memang ada pilihan untuk melakukannya. Mafhum kholafahnya atau makna sebaliknya, jika ia dilakukan dalam kondisi terpaksa, baik oleh kedua-duanya atau oleh salah satunya, maka pihak yang dipaksa atau terpaksa tidak boleh dihukum. Jadi menurut kitab fikih tidak semua perzinahan itu bisa dihukum. Yang membedakan apakah ia bisa dihukum atau tidak adalah apakah
dalam kondisi ada pilihan atau dalam kondisi tidak ada pilihan gitu. Nah, kesimpulannya Permen PPKS nomor 30 tahun 2021 mendukung pencapaian cita-cita pendidikan. Kita tahu pendidikan di kalangan generasi muda juga harus disampaikan dengan menekankan berbagai resiko maupun tanggung jawab dari hubungan seksual, serta relasi kuasa dalam suatu hubungan dan bagaimana cara menghadapinya. Jika dibaca secara utuh, Permendikbudristek 30 2001 mengatur upaya-upaya pencegahan dalam lingkup perguruan tinggi. Karena itu Komnas Perempuan berpendapat bahwa objek permohonan ya tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Perguruan Tinggi. Justru sebaliknya, untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pikir itu apa yang saya bisa sampaikan, dan selanjutnya nanti bisa kita diskusikan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Alim untuk presentasinya. Saya pikir ini menjadi sangat penting dan kita sudah sama mendengarkan mengapa kemudian Komnas Perempuan perlu mengawal judicial review ini, termasuk juga pokok-pokok pikiran Komnas Perempuan tentang bagaimana kondisi kampus, kemudian juga soal frasa konsen atau persetujuan, termasuk juga pandangan agama di dalam amicus curiae yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan. Baik, Ibu Bapak, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, tapi sebelum masuk sesi tanya jawab, bolehkah kita membuka kamera sejenak untuk foto bersama? Supaya kita rileks sedikit, kita tadi sudah mendengarkan banyak sekali masukan. Saya persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin difoto atau berfoto bersama membuka kameranya. Kemudian saya persilakan Mbak Elsa untuk mengambil foto. Ya, silakan untuk aba-aba, saya serahkan ke Elsa. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi. Ini ada 5 halaman ya. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Pak Ferry, silakan sudah selesai. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Ibu Bapak dan hadirin yang terhormat, kita sudah mendengarkan pemaparan dari 3 komisioner Komnas Perempuan, dan di partisipan saya melihat bahwa ada sekitar 112 partisipan yang hadir dalam press conference kita pada hari ini, dan saya akan membuka ruang diskusi tanya jawab. Saya persilakan Ibu Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan supaya raise hand, dan saya kemudian akan mempersilakan Anda untuk bicara. Dipersilakan, apakah ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangannya? Silakan untuk raise hand. Silakan Prof. Sulis. Makasih. Ini karena nggak ada teman-teman yang raise hand, jadi saya ya. Terima kasih Mas Ferry. Ya, silakan Mbak Tulis. Terima kasih teman-teman yang tadi sudah menjelaskan banyak hal, sangat mendasar, sangat mencerahkan ya. Yang kita inginkan sebenarnya adalah reformasi hukum yang cukup besar, karena sudah berpuluh-puluh tahun ya bagaimana proses persidangan di Mahkamah
agung di tingkat yang paling tinggi itu di dalam pengujian instrumen hukum di bawah undang-undang itu tidak pernah terbuka, dan saya kira ini momen yang sangat tepat Komnas Perempuan mengajukan usulan yang betul-betul reformatif ya, dan tentu saja kita semua harus mendukung. Terlebih yang akan di-JR-kan itu adalah satu-satunya instrumen hukum yang kita butuhkan ketika instrumen hukum setingkat undang-undang selama 9-10 tahun tidak kunjung disahkan oleh parlemen dengan cara-cara yang sangat tidak pintar ya menurut saya ya. Tadi sangat gamblang dijelaskan oleh Prof. Alimatul ya, bagaimana yang mereka politisasi soal konsen, soal relasi kuasa, Mbak Ami juga tadi jelaskan, itu sangat bisa dijawab gitu. Tapi masalahnya kita kan bukan orang yang punya kuasa, yang punya kuasa adalah mereka. Jadi saya akan sangat-sangat mendukung, izinkan mungkin saya juga bersama dengan teman-teman akademisi, saya lihat ada banyak nih berbagai universitas ya, pasti akan dukung apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Makasih. Baik, terima kasih Profesor Sulis sudah memberikan tanggapan. Silakan, apakah Bapak Ibu masih ada yang lain, termasuk mungkin teman-teman akademisi juga seperti disampaikan oleh Profesor Sulis tadi ada di sini mungkin yang hadir? Silakan Bapak Ibu. Atau Mbak Alim atau Mbak Ami mau memberikan tanggapan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Sulis tadi, saya persilakan. Itu Iya. dari BEM Jentera Itu ada yang present. Mbak Reni. Ada Mbak Reni dari BEM Jentera. Saya persilakan Mbak Reni langsung bicara. Ya, suara saya terdengar jelas enggak? Ya, terdengar. Silakan Mbak. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama perkenalkan saya Reni Ariandani dari BEM Jentera. Saya sangat mengapresiasi Komnas Perempuan menyikapi hal ini dengan cepat ya. Kebetulan kemarin juga ada temu nasional dari teman-teman mahasiswa juga dan punya fokus yang sama merespon Permendikbud PPKS ini. Jujur saja kemarin kami sudah punya akses dokumen permohonan dari pihak yang ingin JR Permendikbud PPKS ini, tapi kami tidak ingin langsung mempublikasikan karena takut pihak kontra memanfaatkan situasi ini, karena dari awal kan Permendikbud sangat rentan ya situasinya, ada penolakan, tapi kita tetap menyuarakan dukungan kita terhadap Permendikbud PPKS ini. Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa yang dukung Permendikbud PPKS ini dilema ya, terpukul dari dua arah. Di satu arah tuh ada situasi kampus yang birokrasinya tidak progresif atau tidak responsif dalam mengadopsi Permendikbud PPKS ini. Jadi masih banyak kampus yang tidak mengimplementasikan gerak cepat dalam membentuk panitia seleksi, satgas, bahkan ada yang tiba-tiba ada panitia seleksi dan satgasnya tapi tidak melibatkan mahasiswa dalam prosesnya gitu. Itu pukulan dari sisi lain, dan sisi lainnya adalah kabar bahwa Permendikbud PPKS hari ini ternyata di JR. Tentu ini adalah ketakutan besar bagi kami semua karena situasi kampus hari ini setiap hari semakin marak dengan kasus kekerasan seksual. Jadi ketika mendengar kabar ini tentu menjadi ketakutan besar, sembari kita mendorong Permendikbud agar segera terimplementasi di kampus. Kami juga khawatir dengan jangan sampai ini bernasib sama dengan SKB 3 Menteri sebelumnya gitu. Nah, saya mungkin bertanya ke Bapak Ibu atau Komnas Perempuan yang udah memaparkan tadi, kira-kira seperti apa langkah ke depannya dan peran mahasiswa di dalamnya, karena kita tentu membagi peran, dan informasi juga kemarin Jaringan Muda Setara
sudah meluncing kanal cerita untuk teman-teman mahasiswa di berbagai daerah untuk berbagi cerita dan pengalamannya dalam mengadvokasi Permendikbud PPKS di kampusnya masing-masing karena sangat banyak kendala. Di Temu Nasional kemarin kami menemukan 3 kendala. Yang pertama ada kampus yang udah ada Satgas KS-nya. Yang kedua ada kampus yang mencoba mengadopsi Permendikbud PPKS tapi ada kendala yang sifatnya sangat birokratis gitu. Karena persoalan administratif sehingga Permendikbud itu sampai hari ini nggak diimplementasikan di kampusnya. Terus yang ketiga, situasi ini lebih buruk karena bahkan kampusnya itu tidak tahu menau soal Permendikbud PPKS, tidak ada sangat nihil diskursus terkait pemberian ruang aman bagi mahasiswa gitu. Nah, berangkat dari situasi itu kita ingin menampung semua cerita dari mahasiswa berbagai kampus terkait kendalanya dalam mengimplementasikan Permendikbud PPKS. Jadi harapannya dengan kita mengumpulkan data-data itu, hal itu kemudian bisa kami sampaikan kami sangat berharap Kemendikbud bisa melakukan monitoring gitu. Nah, itu kemudian menjadi sulit ketika Permendikbud PPKS saja hari ini situasinya sangat rentan. Nah, saya mungkin ingin menanyakan seperti apa sih kira-kira langkah ke depan perjalanan dari Permendikbud ini terkait ada juga tadi rentan waktu 14 hari segala macam. Mungkin usulan Komnas Perempuan ada reformasi hukum tapi seperti yang kita ketahui, hal itu mungkin tidak didapatkan dengan instan, sementara rentan waktu yang ada cuma 14 hari gitu. Apa yang bisa kami lakukan mungkin selain kemarin kami sudah berkonsolidasi, tapi lagi-lagi kita dihadapkan oleh problem dua sisi ini. Itu saja, mungkin saya sharing dan meminta tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mbak Reni. Saya pikir kita juga dalam pemahaman yang sama ya bahwa kita membutuhkan Permendikbud ini untuk terus bisa diimplementasikan ya supaya kemudian kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi bisa dicegah dan ditangani. Saya persilakan Mbak Ami untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya persilakan dilanjutkan Mbak Alim. Silakan Mbak Ami. Iya, terima kasih rekan Jenny sudah menyampaikan update dan kegelisahan kawan-kawan. Tadi mungkin yang luput atau karena sinyal saya tidak begitu baik. Jadi yang di judicial review atau objek permohonannya itu tidak semua, ya. Yang dimintakan uji materi ini adalah Pasal 5 ayat 2, huruf B, huruf F, huruf G, huruf C, huruf L, dan M. Jadi yang diminta dibatalkan adalah yang ini. Ya. Sedangkan huruf-huruf yang lain itu tidak diminta dibatalkan. Jadi yang minta dibatalkan ini adalah karena di dalam huruf ini ada tanpa persetujuan korban, ya, atau tidak disetujui korban. Nah, jadi kalaupun di judicial review objek ini saja yang akan diperiksa, gitu ya, karena setahu saya permohonan akan memeriksa sesuai dengan yang dimohonkan. Itu. Jadi terkait dengan pembentukan tim seleksi, pembentukan tim satgas, dukungan terhadap korban, tindakan-tindakan pencegahan, itu tetap bisa dilakukan karena yang dimintakan atau dimohonkan untuk diuji materi hanya pasal 5 dan angka-angka tertentu. Nah, kenapa kita harus menyampaikan pendapat terkait pasal 5 yang khususnya ada frasa persetujuan korban ini? Pertama, untuk memastikan bahwa kita sama-sama memahami bahwa kekerasan seksual itu ada unsur penting ketika itu akan
ditindaklanjuti. Juga untuk memastikan tadi siapa korban, siapa pelaku, gitu ya. Dan yang utama juga untuk memastikan tidak terjadi abuse of power terkait misalnya hal-hal yang diduga ada aktivitas seksual kemudian lantas tanpa proses verifikasi atau yang lainnya itu dilakukan pemeriksaan dan seterusnya. Itu jadi rekan Reni sekali lagi yang diuji hanya pasal 5. Kemudian apa yang bisa dilakukan di tengah hukum acara pengawasan, proses partisipasi, bahkan mungkin kehadiran teman-teman ya di persidangan gitu ya. Salah satu upaya tentu yang dilakukan oleh teman-teman dengan membuat kanal pengalaman itu sudah sangat baik. Namun bagaimana agar itu terkomunikasikan ke Mahkamah Agung, khususnya ke majelis hakim yang akan memeriksa perkara ini. Jadi saran saya, walaupun mungkin ada batasan 14 hari, batasan ini, ya kirimkan saja pendapat teman-teman, perasaan teman-teman, dan kepentingan teman-teman yang justru paling penting dilindungi oleh Permendikbud ini terkait keberadaan ini. Mengajukan permohonan, tapi teman-teman yang memiliki kepentingan terhadap Permendikbud itu tidak didengar pengalamannya, tidak didengar pendapatnya. Salah satu caranya adalah mengirimkan pendapat teman-teman, mengirimkan perasaan teman-teman, mengirimkan apa yang telah dilakukan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Juga jika memerlukan, misalnya contoh-contoh dari pasal 5 yang mungkin tidak dipahami atau karena ada batasan-batasan sehingga tidak, misalnya bentuk apa sih yang membuka pakaian tanpa persetujuan, contohnya seperti apa, itu juga bisa disampaikan. Jadi sekali lagi teman-teman Muda Setara tetap semangat, tetap menjaga kekompakan gitu ya. Kita akan lalui ini bersama dan yang sekali lagi yang diuji hanya pasal 5 sehingga kampanye, pencegahan, mendorong pembentukan panitia seleksi, satgas itu tetap bisa dilakukan. Baik, terima kasih Mbak Ami. Saya persilakan Mbak Alim, ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit aja mungkin sebelum mungkin nanti Mbak Andi ya, saya ingin menggarisbawahi apa yang juga sudah menjadi concern Ibu Bapak sekalian, termasuk dari teman Jentera tadi ya, bahwa kami sangat berharap bahwa adanya JR ini tidak memupus semangat ya, semangat korban untuk lapor, semangat kita untuk peduli terhadap bagaimana menciptakan kampus yang aman dan nyaman sebagai tempat untuk pengembangan potensi kita semuanya yang ada di kampus itu sangat penting sekali. Jadi jangan surut perhatian dan surut semangat gitu. Karena kan insya Allah ya kita masih punya banyak peluang ya untuk kemudian bersikap ya dan juga berjuang dengan misalnya teman-teman audiensi kepimpinan ya ataupun juga kampanye-kampanye tentang anti kekerasan ataupun juga bagaimana mengumpulkan teman-teman yang mempunyai semangat bersama, visi bersama untuk mengawal ya implementasi Permendikbudristek nomor 30/2021 ini di kampus gitu. Saya pikir itu Bang Ferry, mungkin Mbak Andi nanti juga akan menggarisbawahi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alim. Saya persilakan lagi Ibu Bapak, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat? Saya persilakan sebelum saya serahkan ke Ketua Komnas Perempuan. Apakah masih ada? Ya, silakan. Ada satu lagi Mbak Giana Fitria. Saya persilakan langsung bisa open mic. Silakan Mbak. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore Kandi. Selamat sore Ibu Siti, Mbak Alimatul, sama Bang Ferianto ya. Saya Fitria dari Palembang, dari Poskita ID.
Sebenarnya kita perlu apresiasi juga ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang yang setidaknya beliau aware terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama di kampus. Hal itu juga karena dikeluarkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Memang ada beberapa catatan. Akhirnya kemudian kenapa kawan-kawan lembaga pengada layanan termasuk juga Komnas Perempuan mendorong Mahkamah hakim lah gitu ya untuk melakukan judicial review terkait Permendikbud ini, khususnya pasal 5 tadi. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sudah sejauh mana begitu mengawal judicial review ini, sudah sejauh mana? Apakah ada tiktokan begitu kan dengan pihak-pihak terkait begitu? Kemudian apa saja sih strategi dan langkah yang diambil oleh Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga pengada layanan lainnya terkait judicial review ini? Kemudian terkait mitigasi untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan berbasis gender, terutama di kampus, apakah Komnas Perempuan dan lembaga pengada layanan lainnya juga kerjasama gitu kan dengan BEM misalnya, atau dengan pihak kampus, karena saya tahu di beberapa kampus itu kan ada kayak apa sih namanya? Aduh aku lupa namanya, udah di mulut. Nah kira-kira begitulah ya, karena setidaknya kan ini juga sebuah langkah awal, langkah ke depan yang bagus, karena catatan tadi kan sudah ada beberapa kampus yang menerapkan Permendikbud ini. Itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Kalau ada ke pop up nanti bisa nanya lagi, boleh? Itu aja. Baik. Terima kasih Mas Ya, Ferry. terima kasih Mbak Jenny. Saya mau persilakan Mbak Alim dulu untuk memberikan tanggapan. Ini gimana gitu. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Jenny ya. Kami sejak mendengar ada informasi bahwa ini DJR juga melakukan upaya-upaya ya untuk komunikasi dengan pihak-pihak yang relevan untuk bagaimana mengawal agar gugatan itu dari pemohon itu tidak terpenuhi gitu ya. Karena kita sangat meyakini bahwa kehadiran Permendikbud nomor 30 2001 tentang PPKS ini adalah sangat ditunggu dan sangat dinantikan begitu. Kemudian juga kalau upaya apa sebenarnya yang kita lakukan, kalau kita rata-rata ya permintaan ke Komnas Perempuan untuk bicara tentang PPKS ya, termasuk sosialisasi permen ini, itu setiap minggunya wah banyak sekali, hampir tiap hari ya kalau kita hitung tuh hampir tiap hari dari komisioner kita yang 15 itu secara bergantian itu bicara tentang ini gitu. Artinya dengan animo masyarakat yang ada itu saya meyakini bahwa sebenarnya permen ini sangat betul-betul ya ditunggu untuk bagaimana menciptakan kawasan bebas kekerasan di kampus gitu. Itu Mbak Jin. Insya Allah bisa kita gerakkan bersama ya. Nanti di kampus-kampus kita mengabdi tanpa henti demi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alim. Saya mau tambahkan juga bahwa dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan juga mengangkat sosialisasi Permendikbud ini di banyak kampus, dan banyak sekali kampus kemudian juga secara bersama-sama dengan Komnas Perempuan mensosialisasikan ini, bahkan menjadikannya salah satu materi di dalam mata kuliah di kampus tersebut. Jadi memang kita menangkap bahwa keinginan kampus supaya kemudian Permendikbud ini benar-benar diimplementasikan itu sangat kuat gitu. Bahkan salah satu kampus misalnya di Bandung, ketika Permendikbud ini dijadikan dan kemudian mereka berproses membentuk satgas, salah satu yang mereka lakukan adalah membuka hotline service, puluhan kasus langsung masuk ke dalam hotline service tersebut. Jadi ini saya pikir momentum yang sangat baik. Saya persilakan, apakah Mbak Ami ada yang mau disampaikan? Saya persilakan. Iya, terima kasih Bang Ferry. Menjawab pertanyaan Kak Jenny, jadi apa yang pengawalan bagaimana yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap judicial review Permendikbud ini? Seperti di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada keterbatasan hukum acara, ya, karena di dalam Mbak Ami, suaranya hilang lagi Mbak Ami. Merah. Iya,
Mbak Jenny, di dalam hukum acara hak uji material di Mahkamah Agung, seperti tadi yang telah disampaikan, ada keterbatasan. Jadi mekanismenya itu hanya memeriksa berkas permohonan, kemudian berkas permohonan ini disampaikan kepada termohon, kemudian termohon memberikan jawaban dalam waktu 14 hari, kemudian 14 hari kemudian gitu ya, Mahkamah Agung akan memeriksa. Hanya itu hukum acaranya. Tidak ada kesempatan untuk korban, untuk saksi, maupun pihak terkait, khususnya warga negara perempuan, untuk menyampaikan kepentingannya. Berbeda dengan hukum acara uji material di Mahkamah Konstitusi. Jika hukum acaranya sama dengan di Mahkamah Konstitusi, maka Komnas Perempuan bisa menjadi pihak terkait. Dalam artian posisinya menjadi sama dengan menyampaikan kepentingan perempuan. Nah, jadi memang ada dua agenda di dalam hal ini. Pertama, memastikan agar pemeriksaan uji material Permendikbud 30 tahun 2021 ini memperhatikan, mendengarkan pengalaman korban kekerasan seksual, sehingga putusan yang diambil itu memenuhi hak-hak perempuan, khususnya yang menjadi subjek Permendikbud. Kemudian yang kedua, barulah kita harus sama-sama mendorong agar ada pembaruan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Jadi pengawalan Komnas Perempuan karena keterbatasan hukum acara, maka Komnas Perempuan mengirimkan keterangan tertulis sebagai sahabat pengadilan. Karena hanya mekanisme itu yang tersedia dan dimungkinkan, ya. Kemudian Komnas Perempuan melakukan konferensi pers ini agar pesan ini tersampaikan ke Mahkamah Agung, juga tersampaikan kepada rekan-rekan di jaringan akademisi maupun di jaringan lembaga layanan. Itu Kak Jenny yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Ami dan juga Bapak Ibu. Saya melihat tidak ada lagi yang raise hand di partisipan, maka saya akan menyerahkan kepada Ibu Andi Yantriani untuk menyampaikan statement atau closing statement terkait dengan amicus curiae yang disampaikan oleh Komnas Perempuan sehubungan dengan judicial review Permendikbud nomor 30. Terima kasih Komisioner Ferry dan juga teman-teman boleh di-mute dulu. Nggak ada. Panitia boleh dibantu supaya di-mute. Oke, sudah. Oke. Ya, silakan. terima kasih sekali lagi juga kepada kawan-kawan yang hadir di dalam ruangan ini, Ibu, Kakak, teman-teman semuanya, kawan-kawan jurnalis, Civitas Akademika, dan juga lembaga layanan, serta semua pihak yang prihatin pada isu kekerasan seksual yang sebetulnya saat ini tengah mengancam kita, bukan saja karena pelaporan yang terus meningkat, tetapi memang daya pencegahan dan penanganannya masih sangat terbatas. Dan tadi dari apa yang telah dikemukakan baik oleh rekan Komisioner Siti Aminatardi maupun Komisioner Kalimatul Kiptia, semoga juga menjadi jelas bahwa dalam pandangan Komnas Perempuan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang bernomor 30 tahun 2021 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sesungguhnya telah memenuhi seluruh ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pasal 6 ayat 1-nya dan huruf C maupun huruf pasal 5 huruf G dan pasal 96 dari Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa ada dalil dari pemohon proses pembentukan Permendikbudristekdikti ini tidak sesuai kewenangan ataupun tidak sesuai dengan upaya partisipatif, itu sebetulnya tidak sesuai
dengan proses yang sebetulnya dilakukan. Ini secara formilnya. Secara material, tadi pihak pemohon menyatakan bahwa pasal 5 ayat 2 huruf B, F, H, J, L, dan M yang menyampaikan berbagai bentuk kekerasan seksual dan itu direkatkan dengan frasa tanpa persetujuan korban ataupun tidak dikehendaki korban, ini sebagai sesuatu yang tidak tepat dan kemudian justru akan menjadi pintu terbukanya perilaku seksual menyimpang dan perzinahan. Menurut pendapat Komnas Perempuan adalah cara membaca yang menunjukkan ketidakpahaman pada persoalan kekerasan seksual dan juga keliru karena ditafsirkan secara terbalik. Menurut Komnas Perempuan, frasa tersebut, terutama di pasal 5 ayat 2 huruf B, F, H, J, L, dan M yang didalilkan sesungguhnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang perguruan tinggi. Karenanya Komnas Perempuan tentu merekomendasikan. Satu lagi, juga setelah kami memeriksa tentang kedudukan hukum dari pemohon, Komnas Perempuan berpendapat bahwa pemohon sebetulnya tidak memiliki ketepatan kriteria untuk memohonkan permohonan uji material ini. Dan karena itu Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan uji material Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 ini secara keseluruhan. Dan kami meyakini bahwa penolakan ini akan menjadi wujud penegasan negara tentang tanggung jawabnya untuk menyediakan ruang aman dan sekaligus melaksanakan amanat konstitusi tentang hak atas rasa aman, terutama bebas dari kekerasan seksual termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Dan karena tadi berbagai persoalan yang hadir di dalam uji material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung yang sangat berbeda dari proses yang ada yang biasanya kita simak di Mahkamah Konstitusi, Komnas Perempuan juga berkepentingan untuk memastikan Mahkamah Agung berkenan untuk membuka dan memperbaiki kembali peraturan tentang mekanisme pemeriksaan uji material ini agar menjadi lebih terbuka dan akuntabel dengan mendengarkan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang terdampak langsung maupun tidak langsung dalam peraturan yang diujikan, termasuk Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 ini. Kami juga mendorong agar Mahkamah Agung memastikan adanya pengawasan agar hakim pemeriksa pemohonan ini nanti tidak memiliki konflik kepentingan dengan pemohon ataupun termohon, dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai independensi, imparsial, dan juga integritas. Kami tentunya sangat terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh rekan-rekan yang ada, tetapi secara khusus kami mendorong agar jaringan akademisi dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi, memberikan pendapat dalam uji material ini, bisa juga mengirimkan pandangan kepada Mahkamah Agung dengan mendasarkan pada pengalaman korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan juga pemulihan di dalam uji material yang akan berlangsung ini, dan juga memastikan bahwa cita-cita pendidikan nasional ini dapat kita wujudkan bersama. Dan terakhir, untuk semua korban, penyintas, dan pendamping, mari kita terus saling menguatkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan, Bung Ferry, dan sekali lagi seluruh upaya ini dimaksudkan untuk menjalankan mandat Komnas Perempuan secara khusus dalam upaya memajukan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan, tetapi tentunya ini merupakan sebuah upaya kita bersama, ikhtiar kita untuk menjadikan Indonesia yang bebas dari kekerasan, Indonesia yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Andi Yentriani sudah menyampaikan penegasan mengapa kemudian Komnas Perempuan berkepentingan menjadi sahabat peradilan terkait dengan uji materi Permendikbud ini. Kami berharap bahwa teman-teman yang hadir dalam kesempatan ini, rekan-rekan jurnalis maupun juga akademisi dan mahasiswa yang saya lihat cukup banyak
hadir mendengarkan press conference ini, terus-menerus melanjutkan perjuangan ini karena kita tidak akan berhenti ketika kemudian Permendikbud ada atau diuji materikan, namun kampanye untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi penting sekali dilakukan secara terus-menerus dan kita perlu untuk bergerak bersama. Demikian press conference Komnas Perempuan ini kami selenggarakan, semoga bermanfaat dan kita berharap bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan amicus curiae yang disampaikan oleh Komnas Perempuan di dalam putusan uji materi ini. Terima kasih buat kehadirannya dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore dan salam kebajikan buat kita semua. Selamat sore, salam Bhinneka semuanya, salam sehat. Terima kasih Mbak Andi, Mas Ferry, teman-teman Terima kasih. semua. Sama-sama Mbak Sulis. Untuk Terima kasih, rilisnya Prof. nanti Sulis. akan kami tayangkan di sosial media Komnas Perempuan. Teman-teman bisa akses di sana ya. Ya, terima kasih Mas Ferry. Ya, terima kasih. Untuk lebih lengkapnya tentang siaran pers maupun amikusnya nanti bisa dibaca di websitenya Komnas Perempuan. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan jika ada yang mau leave atau kepengen ngobrol-ngobrol juga masih boleh. Pak Ferry, saya mau mohon izin buat ngambil foto para pembicara sama moderator ya. Boleh Oke. ya? Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya, selamat Terima sore. Terima kasih Mbak Rita. Minta Ya, maaf Mbak nggak bisa Rita. menyebut satu persatu. Ya, nggak Dan apa-apa. baru kelihatan. Nanti saya tunggu materinya ya. Ya, Tadi ya ada Mbak. telat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hani dari UPI sudah hadir juga. Ya, terima kasih semuanya, teman-teman Komnas. Mas Ferry, makasih. Saya pamit Ya, duluan terima ya. kasih. Ya, silakan Mbak. Silakan. Oke, saya ambil gambarnya dulu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih Izin teman-teman. live semuanya teman-teman. Ada rapat Oke. berikutnya. Silakan. Pamit. Kita end all ya semuanya. Terima kasih.